Halo sahabat Bawaslu, di mana saja berada. Selamat siang. Jadi hari ini kita kedatangan tamu dari alumni SKPP 2021 yang akan bicara tentang pengalaman apa yang didapat dari sekolahnya yang telah disanakan di Bogor ya. Bogor ya, Mbak? Iya. Jadi kita berbincang tentang pengalaman mulai dari SKPP tingkat dasar, menengah, dan tingkat lanjut. Jadi kita santai aja ya. Gimana kabarnya Mbak Linda? Alhamdulillah baik. Iya, puasa masih lancar ya? Alhamdulillah sudah masuk kelima tetap lancar. Iya, aktivitasnya apa Mbak? Kebetulan kemarin baru selesai wisuda, jadi hari ini masih menikmati istirahat. Baik. Baik sahabat Bawaslu, jadi untuk lebih detailnya atau lebih jelasnya nanti narasumber akan memperkenalkan dirinya dengan lengkap. Setelah itu baru kita akan berbincang-bincang. Silakan Mbak, perkenalkan dirinya, nama lengkap, alamat, terus aktivitas hari-hariannya seperti apa. Kepada kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi nama saya Linda Purnamasari dari Desa Ranggagata, Kabupaten Lombok Tengah. Jadi saya merupakan alumni SKPP tingkat lanjut perwakilan Bawaslu NTB dari SKPP Lombok Tengah. Saya kuliah di Universitas Mataram. Setelah selesai saya masih aktif di organisasi. Kebetulan saya juga menjadi ketua Kopri Kota Mataram dan aktif juga di Karang Taruna Kabupaten Lombok Tengah. Jadi saya ini bisa dibilang aktivis lah, aktivis perempuan. Iya. Baik, Mbak Linda Purnamasari ya. Jadi merupakan utusan kemarin dari Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mengikuti kegiatan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif tingkat lanjutan, di mana Provinsi Nusa Tenggara Barat mengirim 3 orang ya. Ya diantaranya Mbak Linda Purnamasari. Ya, apa sih motivasi Mbak untuk ikut Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif kemarin, mulai dari tingkat dasar sampai tingkat lanjutan? Kalau untuk motivasi sendiri berangkat dari keadaan lingkungan tentunya. Jadi karena saya kebetulan dari daerah kampung dan biasa momen pemilu itu kan selalu identik dengan money politik. Jadi saya selalu berpikir apakah kemudian hak suara kita itu, hak pilih kita itu hanya sebatas pada jual beli suara. Soalnya saya mikir bahwa kemudian kita ini, masyarakat ini hanya memperjualbelikan suara ketika pemilu atau pilkada dan pemilihan lainnya. Jadi kemudian tertarik untuk mendalami kemudian gimana sih sebenarnya pemilih itu, masyarakat itu harus seperti apa, pengawasan itu seperti apa dan sebagainya. Kebetulan juga saya jurusan HI dan di sana kita mempelajari demokrasi, termasuk politik juga di sana. Jadi adalah background sedikit tentang pengetahuan tentang itu. Iya. Mungkin bisa kasih gambaran seperti apa sih lingkungannya Mbak yang ada di kampung sehingga tercetus di benaknya bahwa money politik itu sudah merajalela ya seputaran kampungnya Mbak, begitu? Jadi gini kan, kalau di kampung itu kan biasa ada forum ibu-ibu namanya. Kalau setiap pagi atau sore itu biasa kita ngerumpi gitu. Jadi di sana itu ada sebuah stigma atau statement bahwa satu-satunya cara kita berkomunikasi, satu-satunya cara kita menyampaikan aspirasi, menyampaikan hak kita adalah melalui money politik. Jadi hanya itu satu-satunya waktu kita menikmati kinerja dari calon-calon calon-calon DPR ataupun calon-calon pemerintah pada saat itu. Jadi mereka kayak sudah identik sekali kalau pemilu ataupun pilkada itu dengan money politik, itu adalah ajang money politik. Itu sih yang melatar belakangnya saya kenapa kekeh sekali ingin mempelajari tentang pemilu dan segala tentang Bawaslu, pengawasan dan sebagainya. Oke, jadi kemarin kan sudah mengikuti. Lalu apa yang Mbak Linda atau Saudari Linda rasakan setelah mengikuti SKPP baik tingkat dasar
menengah maupun lanjutan. Jadi apa yang perbedaannya seperti apa sih setelah mengikuti atau setelah selesai begitu dari SKPP itu? Nah, ini yang membuat saya kemudian sangat merasa beruntung menjadi salah satu perwakilan SKPP yang ke tingkat lanjut, karena awalnya saya itu adalah orang yang juga mengiyakan apa kata masyarakat, apa animo masyarakat, bahwa satu-satunya cara kita berkomunikasi dengan pemimpin, dengan calon-calon pada saat itu adalah pada saat kampanye. Cara kita menikmati hasil kerja mereka itu adalah dengan menerima money politik saat kampanye. Nah, setelah saya mengikuti SKPP, ternyata bukan money politik itu akan mencederai demokrasi kita. Jadi apa yang sudah konstitusi amanatkan tentang pemilu, tentang aturan, tentang penyelenggaraan demokrasi di Indonesia itu harusnya saya terutama sebagai pemuda yang berpendidikan terutama harusnya bisa lebih aware, bisa lebih peduli bahwa money politik itu adalah sesuatu yang sangat buruk dan mencederai demokrasi. Jadi saya kemudian bisa membedakan mana money politik, saya bisa membedakan bagaimana cara mengawasi, saya bisa mempelajari itu, dan saya bisa mempengaruhi kemudian keluarga saya, lingkungan saya, organisasi saya, tempat saya beraktivitas untuk kemudian lebih aware terhadap money politik ini, bahwa demokrasi kita itu tidak boleh sama sekali seharusnya tercampur dengan money politik, karena kita terutama mahasiswa itu adalah agent of change, agent of control. Jadi kita yang harusnya mengkontrol kebijakan-kebijakan pemerintah, pasal-pasal yang ada di dalam pemilu, kita harus mengkontrol untuk kemudian diterapkan, diimplementasikan di masyarakat. Iya, bagus. Baik, jadi ketika berbicara tentang agent of change, kira-kira strategi apa yang akan kita lakukan setelah Mbak ikut SKPP kemarin? Yang paling logis lah di seputaran ya paling tidak lingkungan sekitar kita. Kira-kira apa strategi apa untuk mengurangi atau mengimbangi permasalahan seperti money politik? Jadi untuk mengurangi hal itu kira-kira strateginya seperti apa di lingkungan kita aja kira-kira? Kalau di lingkungan tadi sudah saya jelaskan bahwa saya memulai langkah saya dari lingkungan paling kecil, yaitu keluarga, kemudian di masyarakat. Kebetulan saya juga ikut Karang Taruna dan di sana ada pemuda-pemuda. Jadi menurut saya langkah yang paling strategis adalah dimulai dari pemuda, karena pemuda ini kan mereka yang berpendidikan. Mereka ketika dikasih tahu tentang pendidikan politik, pendidikan demokrasi itu, saya rasa pikirannya akan lebih terbuka. Jadi kebetulan kemarin juga pas SKPP itu RTL saya adalah ngebuat ini pendidikan politik bagi disabilitas. Kenapa kemudian saya memilih disabilitas? Saya di Kota Mataram kan sebagai ketua KOPRI, ada organisasi saya. Nah, di situ sudah otomatis ketika saya berbicara, ketika saya diskusi tentang pemilu, tentang pengawasan dan sebagainya, saya sudah seperti memberikan doktrin kepada kader-kader saya bahwa pemilu itu yang berintegritas itu seperti apa. Nah, saya kemudian memilih untuk menyebarkan tentang demokrasi pendidikan politik itu kepada kaum yang marginal. Jadi mereka agak jarang tersentuh, kaum disabilitas ini. Jadi kebetulan juga di rumah di Lombok Tengah itu saya punya kenalan yang menjadi ketua WHDI, wanita himpunan HWDI, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Jadi di sana ada kaum disabilitas yang memang untuk pendidikan politik itu sendiri sangat jarang tersentuh. Jadi itu salah satu yang akan saya lakukan. Kemudian juga saya juga menjadi Karang Taruna di sana juga rencananya akan mengadakan pendidikan politik untuk remaja-remaja Karang Taruna di desa saya. Jadi bagus sekali ya rencananya. Nah, terkait dengan disabilitas, menurut Mbak Linda sampai dengan saat ini, apakah mereka sudah tersalurkan aspirasinya melalui pemilu ini, atau menurut Mbak seperti apa? Kalau aspirasi terkait dengan hak pilih mungkin ya mereka sudah mulai
memberikan hak pilih mereka. Tetapi yang menjadi permasalahannya kemudian adalah bukan cuma masalah hak pilih, tetapi apakah kemudian hak pilih itu mereka gunakan sesuai dengan yang dibutuhkan, bahwa mereka ngerti nggak yang mereka pilih itu siapa, tujuannya apa. Nah, jadi jangan sampai kemudian orang-orang disabilitas ini hanya dimanfaatkan suaranya gitu. Jadi mereka dikasih alat-alat kampanye, alat-alat memilih, tetapi mereka hanya dibutuhkan suaranya, mereka nggak ngerti sama sekali apa yang pemilu itu, tujuan dari pemilu itu sendiri. Itu yang seharusnya menurut saya pemerintah lebih aware kepada kaum disabilitas ini, memberikan pendidikan kepada mereka, karena mereka kan mengalami kekurangan gitu. Jadi untuk menangkap pendidikan secara normal seperti kita mungkin agak kurang, jadi itu yang harus lebih ditekankan. Baik, jika ada nanti SKPP berikutnya, harapannya Mbak Linda terhadap calon peserta itu seperti apa? Harapan saya terhadap calon peserta SKPP selanjutnya mungkin lebih banyak lingkup pergaulannya, circle-nya, karena kita tidak bisa mempengaruhi orang lain tanpa kita masuk di dalam circle tersebut. Kita tidak bisa hanya berkampanye kepada orang yang tidak mengenal kita. Jadi kita harus masuk ke dalam suatu circle itu, suatu pergaulan itu, untuk kemudian kita bisa menyebarkan virus demokrasi ini. Itu sih menurut saya pada calon-calon SKPP selanjutnya jangan terlalu apatis gitu. Iya. Baik, terima kasih Mbak ya. Jadi ketika berbicara kaum muda, kaum milenial, ada istilahnya pemilih skeptis, tradisional, rasional, dan modern, di mana pemilih milenial ini pasti lebih cerdas karena dia keingintahuan. Jadi skeptis ini dia acuh. Jika itu yang Mbak Linda sarankan tadi, harus bergerak dari awal supaya tingkah laku dalam pemilihan itu tidak saja seperti acuh lah. Artinya dia tidak hiraukan. Misalnya ketika ada pemilu pasti dia ingin siapa sih dia, apa sih pekerjaannya, apa yang bisa dia lakukan. Kira-kira sepakat enggak dengan hal itu terhadap pemilih milenial saat ini? Artinya yang acuh atau tidak pedulilah tentang pemilu, karena kita tahu bahwa demokrasi ini adalah ajang perubahan dari zaman ke zaman atau periode ke periode. Apakah Mbak Linda sepakat atau gimana? Kalau yang acuh, yang skeptis, terlebih lagi kalau dia golput ya. Saya sangat tidak setuju, karena kemudian adalah ketika terjadi ketidaksesuaian kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah misalnya, kita kemudian merasa oh ini pemerintah nggak adil, oh ini pemerintah seperti ini, A, B, C, dan banyak sekali komentarnya. Tetapi ketika kemudian hak kita, suara kita diperlukan untuk pemilih, jangan kemudian berpikir bahwa saya cuma punya satu suara, itu tidak akan berguna banyak. Jika satu orang berpikir seperti itu, kalikan dengan berapa orang skeptis di seluruh Indonesia yang berpikir seperti itu, maka itu kemungkinan akan merubah orang yang kemudian tadinya berpotensial untuk menjadi pemimpin ataupun menempati posisi-posisi di pemerintahan, itu menjadi tidak memiliki peluang. Jadi menurut saya orang-orang yang skeptis itu adalah orang-orang yang membenci perubahan, orang-orang yang tidak tidak peduli dengan bangsa Indonesia. Jadi ketika salah satu cara untuk menunjukkan kepedulian kita terhadap bangsa Indonesia adalah dengan memperbaiki dari diri sendiri untuk bergerak menjalankan demokrasi, memperbaiki demokrasi. Itu sih Pak. Baik, kalau misalnya pemilihan yang dilatari dengan popularitas tanpa diimbangi dengan kualitas, kira-kira Mbak Linda lebih sepakat kualitas atau popularitas? Misalnya pemilihan. Menurut Mbak aja. Di dalam pemilu antara popularitas dan kualitas itu menurut saya kalau bisa dua-duanya. Iya. Karena tentu kita tidak bisa memungkiri, apalagi hari ini di zaman internet, di zaman 540. Kita seseorang yang popularitas itu tentu lebih mudah untuk menginfluence orang lain.
untuk mengkampanyekan dirinya sendiri. Terus tetapi kita juga itulah gunanya kita menjadi kader di Bawaslu ataupun orang-orang yang menerima pendidikan politik, bahwa orang-orang yang punya popularitas ini kemudian kita nilai apakah dia berkualitas. Jadi kalaupun salah satu ya harus dipilih, tentu saya harus memilih kualitas, itu yang pertama. Tetapi menurut saya calon-calon pemimpin hari ini harus memiliki dua hal itu, antara popularitas dan kualitas. Itu yang terbaik, itu yang idealis menurut saya. Baik, terima kasih. Itulah sahabat-sahabat Bawaslu penjelasan atau apa yang sudah disampaikan oleh Linda Purnamasari, hasil dari apa yang dia dapatkan mulai dari tingkat dasar sampai dengan tingkat lanjutan. Terima kasih Mbak atas waktu dan kesempatannya dalam berletih-letih siang seperti ini masih bisa menyempatkan diri. Terima kasih. Ketemu lagi di Ngawas berikutnya, ngaji pengawasan. Sahabat Bawaslu, itulah tadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kita ketemu kembali pada episode berikutnya. Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam kegiatan Ngawas, ngaji pengawasan. Terima kasih.